5 Bu. Sudah kelima ya? Sudah Nggak Bu. kerasa ya bentar lagi kalian mau UTS. Jadi nanti, mulai minggu depan atau misalnya minggu ini sudah saya bisa share, soal Madlib-nya, nanti saya share, eee, bisa kalian langsung kerjakan gitu ya. Paling nanti soalnya pilihan ganda di, Google Form aja. Nah, tapi nanti kalau misalnya pas, sebelum UAS, itu memang ada tugasnya sih, tugasnya itu membuat proposal dari bab 1 sampai bab 3, tapi halamannya tidak perlu terlalu banyak gitu. Nanti akan saya berikan, panduannya. Untuk apa namanya, hari ini masih saya yang memberikan materi, tetapi sebenarnya, Pak Luhur juga sudah menjelaskan soal materi di video-video yang sudah di-share sama Pak Luhur tadi ya, video dari pertemuan ada 1 digabung di pertemuan 2, 3, 4, dan 5. Bisa kalian lihat videonya. Video Pak Luhur itu yang baru di-share tadi itu pertemuan yang ketiga B sama pertemuan yang kelima. Kalau yang keempat itu kan penjelasan mengenai penyusunan penyusunan latar belakang penelitian. Nah, untuk pertemuan yang kelima kali ini kita membahas mengenai tinjauan, pustaka. Untuk materi atau teori-teori mengenai tinjauan pustaka, sudah diberikan oleh Pak Luhur. Nah, saya di sini, sifatnya akan menjelaskan mengenai, teknis penulisan dari, penyusunan tinjauan pustaka itu sendiri gitu ya. Tapi, dalam hal ini hari ini, penjelasannya itu saya gabung mulai dari penjelasan bab 1 sama penjelasan bab 2-nya gitu. Jadi kalau misalnya nanti, kalau misalnya masih ada waktu bisa sekalian nanti sampai bab 3. Kalau misalnya waktunya sudah habis, nanti untuk penjelasan mengenai metode penelitian di bab 3 bisa kita bahas di minggu depan, gitu ya. Jadi yang sekarang ini saya akan mengambil salah satu contoh, proposal tugas akhir, salah satu, mahasiswa yang sedang mengambil, proposal tugas akhir di semester semester 8 ya. Ini pasti kalian kenal, ini punyanya Gusti ya. Sudah terlihat di layar belum contoh proposalnya? Sudah, Bu. Ya Bu. Oke, sudah ya. Jadi kita membahas dari awal ya, bagaimana cara penyusunan proposal tugas akhir. Tapi ini juga sebenarnya bisa diaplikasikan untuk kalian pada saat pembuatan laporan kerja praktek ya. Gitu. Nah, ini kita lihat dulu dari judulnya ya. Judulnya sini. Semua ini template ini mengikuti template dari yang sudah diberikan oleh fakultas ya. Oke. Kalau di sini di kanan atas ini dilihat kelihatan nggak? Sebentar. Sebentar.
Ada yang melihat halaman di kanan atas ini? Iya, Bu. Iya, Ada, Bu. Bu. Ini ada Ada. apa namanya, huruf Romawi 1 ya, kecil. Nah, ini salah ya. Kalau untuk cover itu, baik laporan KP atau proposal TA atau laporan TA itu, cover itu tidak perlu diberikan halaman ya. Tapi ini memang mungkin dari sistemnya ya, karena untuk sistem penomoran. Tapi untuk nanti di print itu tidak ada di sini kosong halamannya. Nah, judulnya di sini, kalau di judulnya di sini kan analisis kualitas pelayanan laboratorium. Ini harus benar-benar kalian dengarkan baik-baik ya. Ini dari saya. Judul itu tidak boleh lebih dari 16 kata ya. Kalau di sini kalau digabung terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ini kurang dari 16 kata, nggak masalah ya. Ini analisis kualitas pelayanan laboratorium. Studi kasus di laboratorium teknik industri Universitas Buana Perjuangan. Nah, ini nanti kaitannya, judul ini kaitannya dengan penulisan tinjauan pustaka gitu ya. Jadi apa yang ditulis di sini awal di sini di judul nanti akan dituliskan di tinjauan pustaka. Nanti kita lihat. Ini sudah sesuai template ya. Kemudian kita lihat di latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian di bab 1 ya. Yang namanya subbab nih ya. Nomor subbab ini 1.1 latar belakang. Ini semuanya harus di bold ya. Kalau misalnya ada lanjutannya 1.1.1 misalnya ya, itu juga tetap harus di bold. Nah, ini kita lihat. Di sini ada paragraf 1, 2, 3, selanjutnya. Nah, satu paragraf ini minimal sebenarnya isinya itu terdiri dari 5 kalimat ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini minimal 5 kalimat. Ini Gusti sudah mengikuti apa yang kebetulan Gusti ini dosen pembimbing keduanya saya ya. Kalau dosen pembimbing kedua itu bertugas untuk memeriksa tata tulis. Kalau dosen pembimbing pertama itu memeriksa konten atau isi dari proposal TA. Nah, kita lihat di sini ada tulisan Supriyono 2009 ya. Nah, kalian juga harus konsisten dari awal ya. Jika kalian mau membuat sebuah laporan KP, laporan TA, atau proposal, itu kalau misalnya dari awal itu menggunakan halaman ya, berarti konsisten dari awal sampai akhir bab, yaitu bab 5, harus menggunakan halaman. Nah, apabila dari awal itu tidak menggunakan halaman, tidak apa-apa. Jadi hanya dituliskan nama belakang dari penulis dan tahun penulis, tahun diterbitkannya tulisan tersebut gitu ya. Tapi sebenarnya untuk buku itu minimal 10 tahun terakhir. Nah, referensinya minimal 10 tahun terakhir. Tapi kalau jurnal itu minimal, jurnal proceeding itu minimal 5 tahun terakhir gitu. Jadi harus update ya. Jangan sampai nanti saya lihat di laporan KP atau proposal, tugas proposal TA yang kalian buat itu
sumbernya itu masih jadul ya, 1974, 1984. Pokoknya harus ada kebaruan gitu. Nah, kalau yang di penjelasan yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai isi dari latar belakang tuh apa aja. Karena ini kan menjelaskan mengenai objek penelitian yaitu di universitas, terutama di laboratorium, berarti dijelaskan terlebih dahulu mengenai tempatnya atau objeknya. Atau bisa jadi kalian menjelaskan topik permasalahan yang kalian ambil itu apa. Kalau di sini kan sudah dijelaskan mengenai program studi teknik industri dengan laboratorium-laboratorium pendukungnya. Nah ini. Nah kalau misalnya di sini ada 2 penulis di sini ya, Kelsey and Bond 2001. Nah kalau ada 2 penulis berarti nama belakang dari penulis 1 dan penulis 2 yang ditulis di sini. Terus kemudian kalau misalnya lebih dari 2 penulis, berarti yang ditulis yang pertama itu hanya nama belakang dari penulis yang pertama saja. Berarti Kelsey Kelsey, et al. Nanti ada contohnya et al. titik 2001 gitu. Kalau lebih dari 2 penulisnya. Kemudian di sini juga di proposal ini menjelaskan mengenai observasi yang telah dilakukan. Jadi langsung membahas mengenai permasalahan ya. Jadi walaupun kalian membuat laporan KP juga harus dijelaskan yang pertama di mana kalian akan mengambil KP gitu. Terus alasan mengambil KP di tempat tersebut itu untuk apa gitu. Apakah karena kalian bekerja di situ atau karena apa gitu alasannya. Terus kemudian sini kan langsung dijelaskan mengenai permasalahan. Nah, permasalahan yang ada di laboratorium itu seperti apa gitu. Ini dijelaskan. Kemudian permasalahan sudah dijelaskan di sini. Terus di sini juga ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan itu ada metode fusi dan IPA ya. Importance Performance Analysis. Nah, fusi di sini gabungan antara fusi sama ServQual atau Service Quality. Nah, biasanya di dalam latar belakang ini juga disebutkan kelebihan dari metode yang kalian gunakan, gitu ya. Kelebihan dari metode yang kalian gunakan, perbandingannya dengan metode yang lain itu apa, gitu. Nah, kalau di sini kan kelebihannya itu teknik ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penawaran pasar dengan menggunakan 2 kriteria. Selain daripada itu, masih sangat sedikit informasi dan penelitian dilakukan pada penilaian kualitas layanan laboratorium di lingkungan universitas. Nah, ini, jadi memang penelitian ini masih jarang ya. Kalau kalian itu membuat penelitian, semakin jarang penelitian yang kalian buat, maksudnya perbandingannya dengan penelitian yang lain sebelumnya, itu semakin bagus ya. Nah, kemudian rumusan masalah di sini. Rumusan masalah ini sebenarnya tidak tidak harus dinyatakan dalam pertanyaan ya. Bisa juga berupa pernyataan. Kalau pernyataan berarti hanya tanda titik saja. Kalau di sini bagaimana hasil penilaian dari kualitas pelayanan pada setiap laboratorium.
Yang kedua, atribut apa saja yang menjadi high priority. Nah, tujuannya di sini harus menjawab dari rumusan masalah ya. Kalau misalnya rumusan masalah yang bagaimana hasil penilaian dari kualitas pelayanan, berarti tujuannya adalah untuk mengetahui hasil penilaian dari kualitas pelayanan. Nah, menjawab kan ya. Terus kemudian yang kedua, atribut apa saja yang menjadi high priority. Kalau yang kedua sini untuk menentukan atribut yang menjadi high priority. Nah, kemudian nanti kesimpulan menjawab tujuan penelitian. Kalau misalnya tujuan menjawab rumusan masalah, kemudian kesimpulan itu menjawab tujuan penelitian. Jika tujuan penelitiannya itu ada dua, berarti kesimpulannya itu, kesimpulan penelitian juga ada dua dan menjawab tujuan penelitian ini. Jika rumusan masalah, tujuan penelitian dan kesimpulan tidak sinkro atau jumlahnya tidak sama atau jawabannya tidak sama, berarti harus diperbaiki itu ya. Oh iya, untuk setiap awal bab coba dilihat di sini ya. Awal bab itu kalau untuk proposal TA dan laporan TA, di awal bab itu page number atau halamannya itu ada di tengah bawah. Sedangkan untuk isinya itu ada di kanan atas. Ini tujuan, manfaat, penelitian, manfaat ini bisa oleh universitas itu sendiri, manfaat bagi peneliti, atau manfaat bagi akademisi. Atau akademisi itu maksudnya peneliti yang lain atau peneliti berikutnya. Sini ada batasan masalah. Batasan masalah atau fokus penelitiannya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya di sini itu ada penjelasan lagi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah fusi Serval. Sebenarnya ini tuh kan sudah dijelaskan di judul ya. Kalau menurut saya di batasan masalah ini tidak perlu dituliskan lagi ya. Karena di judul sama di latar belakang itu sudah ada. Nah, mungkin kalau misalnya di sini ini boleh. Kalau sampel responden ini dilakukan pada populasi mahasiswa teknik industri angkatan 17 dan 18. Oke, ini. Kalau objek ini hanya dilakukan pada 4 unit laboratorium, oke. Data yang didapatkan akan diolah menggunakan software statistik SPSS. Kalau ini tidak perlu karena ini nanti akan dibahas di bab 3. Ini asumsi penelitiannya. Nah, kemudian kita menuju ke tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini adalah landasan teori ya. Teori-teori yang digunakan pada saat penelitian atau pengajuan proposal TA atau laporan tugas akhir. Kita lihat di sini tinjauan pustaka ini diawali dari awal judulnya itu tadi ya. Kita lihat tadi awal judulnya. Judulnya itu tadi kita balik lagi ke judul. Kita lihat analisis kualitas pelayanan laboratorium. Berarti yang ditulis di awal itu adalah penjelasan mengenai analisisnya ya. Analisis, pengertian analisis itu apa? Nah, ini biasa pengertian analisis ini mengambil salah satu buku ini dari Profesor Sugiono tahun 2015, pengertian analisis. Kemudian pengertian laboratorium, kemudian pengertian kualitas pelayanan. Tapi sebenarnya ada dua pandangan untuk menyusun sebuah teori, landasan teori yang pertama. Pandangan pertama itu dia awalnya dari judul dulu.
Jadi kayak misalnya begini kan tadi awalnya dari judul analisis, analisis apa gitu di laboratorium. Awalnya penjelasan mengenai judul terlebih dahulu. Ada juga yang pandangan yang kedua itu, tinjauan pustaka atau landasan teorinya itu diawali dari, induk induk dari, topik penelitian. Kalau misalnya di sini kan sebenarnya induk dari topik penelitiannya itu kan mengenai kualitas pelayanan ya. Nah ini analisis kualitas pelayanan. Ada juga yang pandangan, berikutnya itu yang pertama di sini yang dijelaskan adalah mengenai kualitas. Jadi penjelasan kualitas secara, umum menurut peneliti siapa atau menurut buku ini, jurnal ini gitu. Baru deh setelah penjelasan kualitas, dimensi kualitas, terus metode yang digunakan untuk penyelesaian persoalan kualitas gitu. Nah, ini di sini juga dijelaskan mengenai kualitas pelayanan. Nah, ini contohnya ya kalau misalnya lebih dari 2 penulis, Ciptono et al. 2011 ini baru ya. Jadi ini lebih dari 2 penulis. Jadi tulisannya begini, et al.-nya ini dicetak miring ya. Nah, kalau misalnya tulisan bahasa Inggris atau tulisan berbahasa asing yang lain juga harus dicetak miring seperti ini ya. Nah, ini ada metode service quality. Kemudian ada rumusnya. Nah, ini ada metode fusi. Karena metode fusi di sini kan menjelaskan mengenai beberapa bahasan, jadinya ditambahkan angka subbabnya 2.5.1 logika fusi. Terus kemudian 2.5.2 fungsi keanggotaan dan lain sebagainya. Nah, setiap subbab ini jangan lupa juga harus di bold dan di enter ya. Jadi jarang antara subbab yang satu dengan subbab yang lain itu harus di enter. Gitu ya. Hindari untuk penulisan angka subbab yang terlalu banyak. Misalnya 2.5.3.1.2 gitu ya. Jangan seperti itu. Kalau misalnya bisa seperti di sini ABCD dibuat ABCD ya dibuat ABCD saja. Tidak usah ditambahin 2.5.3.1.2 gitu, jangan. Mending dibuat numbering saja. Nah, ini ada penjelasan importance performance analysis-nya. Jadi semua metode yang digunakan dalam pengolahan penelitian itu harus disertakan di bab 2 ya. Di sini ada gambar 2.5 diagram Cartesius. Nah, untuk penulisan keterangan gambar ini, nomor gambar atau nomor tabel itu harus di bold ya. Ini belum di bold nih. Gambar 2.5 harus di bold. Terus kemudian kalau penulisan tabel juga, nah ini seperti ini. Penulisan tabel ini di tengah harus di bold juga, tabel 2.1-nya. Ini di bold. Tapi untuk keterangan tabelnya, penelitian terkait tidak perlu di bold. Ini ada penelitian terkait, maksudnya penelitian yang terdahulu yang meneliti mengenai
SERVQUAL atau Fuzi SERVQUAL juga. Tapi sebenarnya untuk penelitian terkait ini bisa juga menggunakan metode yang lain. Maksudnya metode yang lain selain metode Fuzi SERVQUAL atau IPA tadi bisa juga ditaruh di sini untuk dibandingkan pencapaiannya bagaimana gitu. Kalau misalnya di sini ada ini kan terputus nih, ini harusnya terputus kan ya di halaman berikutnya. Ini harus ditulis seperti ini. Tabel 2.1 penelitian terkait lanjutan. Tapi keterangan tabel 2.1-nya ini di bold. Dan kemudian untuk penggambaran tabel itu harus seperti ini ya. Tidak boleh yang tabelnya yang garisnya ke bawah ya. Ini harus garisnya yang ke kanan aja, mendatar saja. Tidak boleh ada garis yang ke bawah. Oke, jadi untuk penulisan tinjauan pustaka di sini harus sesuai dengan pertama judul yang di sini, terus kemudian yang kedua metode yang akan digunakan pada pengolahan data itu apa aja, itu harus ditaruh di di landasan teori semua gitu. Jadi apabila ada sumber-sumber atau keterangan penulis baik di bab 1, bab 2 atau bab 3 yang seperti ini, Wahyuni 2008, Mustaji 2009, itu semua harus ditaruh di daftar pustaka nih ya. Apabila ada di situ kan tadi ada tabel penelitian terkait juga ya. Di tabel penelitian terkait juga di sini ada penulisnya juga. Di sini ya. Ini Budi Kuswanto 2017. Ini salah ya, harusnya tulisnya Kuswanto saja. Kuswanto 2017. Dan ini harus ditaruh atau diletakkan di bab di daftar pustaka. Gini. Waktunya sudah mau habis. Saya tutup dulu. Oke, ada berapa menit lagi? Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Atau di sini bisa dilanjutkan dulu. Kalau misalnya videonya habis, bisa dilanjutkan lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Bu, kalau laporan KP pakai metode apa? Nah, ini. Kamu sudah baca belum yang di contoh yang saya berikan? Laporan KP itu tergantung dari penugasan. Maksudnya penugasan oleh perusahaan ataupun penugasan dari dosen pembimbing. Jika dari perusahaan atau dosen pembimbing disuruh meneliti, ya kan, berarti harus menggunakan metode gitu. Tapi kalau misalnya baik dosen pembimbing atau di perusahaan itu pembimbing lapangan di perusahaan tidak perlu meneliti, berarti kalian hanya menjelaskan secara deskriptif mengenai pekerjaan kalian selama KP saja. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain gimana? Ada pertanyaan?
Ibu mau nanya Ibu, Silakan. itu terkait logo itu Mm-mm. size-nya berapa Bu ya ukurannya Bu untuk TI Bu? Oh, aduh saya nggak hafal. Pokoknya ada sih size-nya. Nanti Oh, saya cek dulu. Yang di template emang tidak ada, kan ada di template. Udah ada pasang itu. Kan Udah udah ada otomatis. di udah ada. template. Oh ya, Saya nggak hafal ukuran berapa, pokoknya ada di template. Ya, nanti dilihat aja iya ya. Ibu. Oke, Oke Ibu, makasih. sama-sama. Yang lain? Bu, untuk MK PTLF malam ada nggak Bu? Ada. Jam habis maghrib ya, jam 7. Baik, Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau misalkan di subbab itu ada kata asing, kan harus di bold. Nah, itu kata asingnya harus dicetak miring apa enggak ya, Bu? Nah, Kalau ya. misalkan posisinya ada di subbab. Oke, makasih ya. Untuk kata asing di judul ataupun di subbab tidak perlu dicetak miring ya. Baru kalau diisi baru dicetak miring. Itu Asep. Berarti kalau di daftar isi juga nggak perlu ya, Bu? Iya, tidak perlu sih sebenarnya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, yang lain ada yang bertanya? Tuh ya, tinggal 2 menit lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Ada bisa belum nyusun ini laporan kerja prakteknya? Alhamdulillah Bu. Belajar. Bisa. Ada yang mau tanya yang cewek-cewek ini? Belum ada suaranya yang cewek-cewek. Sedang berjalan, Bu. Oke, udah sampai bab berapa? Lagi masuk bab 4. Wah, mantap. Lanjutin ya, sampai selesai. Iya. Yang Amin. lain juga ya. Yang lain mana ini? Sudah sampai bab berapa? Kalau misalnya laporan KP kalian nih, mau dilanjutkan untuk pengajuan proposal TA, juga boleh ya, silakan ya. Jadi nanti semester depan pas mengajukan TA, kalian bisa menggunakan tugas dari Medlit atau laporan KP gitu. Bareng nanti tinggal disusun aja. Kalau laporan KP kan masih ada tulisan kerja prakteknya. Nah, kalau proposal TA bisa diganti ada penelitiannya di mana gitu. Tapi yang jelas di latar belakang beda ya. Kalau latar belakang kan laporan KP itu membahas mengenai KP di mana gitu. Kalau penelitian, objek penelitiannya di mana. Gitu. Ini ada yang mau bertanya lagi nggak? Waktunya tinggal 1 menit lagi. Bu, kalau laporan sama proposal sama Beda. apa gimana Bu? Beda. Kalau proposal itu dari bab 1 sampai bab 3 saja. Kalau laporan TA itu dari bab 1 sampai bab 5. Gitu. Itu dilanjut apa gimana Bu? Misalkan kan proposal langsung lanjut ke laporan apa bikin Ya, dari ulang lagi? kalau misalnya sudah seminar proposal nih, udah bisa langsung dilanjut ke bab 4 sama bab 5. Oh, berarti dilanjut ya Bu? Iya, dilanjut. Terima kasih.